Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bolo-bolo konco-konco Zairin Bazairot rahimakumullah, bersama kami rombongan keluarga besar Bapak Haji Ngapteno dari Desa Sekacer Sinanggul, Kecamatan Longgo, Kabupaten Jepara. Alhamdulillah sudah sampai di makam puncak Gunung Jabal Kat, makam keramat Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran. Ya, ini setelah sholat subuh berjamaah, rombongan bisa bersama-sama menaiki tangga. Meski tak setenar para tokoh yang menjadi bagian dari Wali Songo, Sunan Bayat merupakan salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa yang sangat dihormati. Sebelum berguru pada Sunan Kalijaga, Bupati pertama Semarang ini memiliki kisah kelam selama hidupnya. Bagi sebagian masyarakat, sosok wali yang jasadnya kini terbaring di Gunung Jabal Kat di wilayah Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini dipandang istimewa. Karena itu makamnya nyaris tak pernah sepi dari ziarah. Ada keyakinan bahwa siapa saja yang menjalani laku ritual di tempat ini, maka segala yang diharapkan akan terkabul. Keyakinan itu tak lepas dari riwayat hidup sosok Sunan Bayat yang semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Nama Sunan Bayat sebenarnya adalah Ki Ageng Pandanaran. Beliau adalah Bupati Semarang yang pertama yang semasa hidupnya dikenal sangat kaya. Hanya saja karena kayaannya itu, Ki Ageng Pandanaran akhirnya lupa diri. Dia begitu mendewa-dewakan harta. Tiap hari yang dilakukannya hanyalah mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Salah satunya adalah dengan menaikkan pajak dari para rakyatnya. Di kemudian hari ada seorang pemotong rumput yang ingin menjual rumputnya. Bupati menerima, tapi dengan bayaran yang sangat murah sekali. Oleh laki-laki tua pemotong rumput, hal ini tidak dipermasalahkan. Setelah dibayar, sang bupati kemudian mencoba melihat rumput yang baru dibelinya itu. Dia senang karena rumput itu memang bagus kualitasnya. Namun alangkah terkejutnya dia karena di dalam ikatan rumput terdapat beberapa keping emas. Sontak hal ini membuat dia gembira. Bahkan kejadian itu sampai beberapa kali. Namun pada suatu hari saat laki-laki tua menjajakan rumputnya, dia tidak mau dibayar, melainkan meminta supaya beduk masjid di kabupaten dibunyikan. Tak ayal sang bupati marah karena merasa dilecehkan laki-laki itu. Melihat Ki Ageng Pandanaran marah, laki-laki tua itu tenang saja. Bahkan dia kemudian mengatakan tidak butuh uang. Kalau saja mau, katanya, bisa mendapat emas yang lebih banyak hanya dalam satu cangkulan. Ucapan itu makin menambah geram Ki Ageng Pandanaran, sehingga dia lantas menyuruh laki-laki tua itu membuktikan ucapannya. Bila ucapannya benar terbukti, maka Ki Ageng Pandanaran bersedia mengabulkan permintaan laki-laki tua itu. Dengan disaksikan para pejabat dan prajurit kadipaten, pria tua itu pun meraih cangkul untuk buktikan ucapannya. Benar saja, dengan sekali cangkul, tanah di pendopo terangkat dan terlihatlah bongkahan emas berkilauan.
Bupati tertunduk menangis dan sungkem di bawah laki-laki tua, apalagi setelah mengetahui bahwa dia adalah Sunan Kalijogo. Maka dia memutuskan untuk mengabdi sebagai murid, dan Sunan Kalijogo mengatakan kalau sang bupati ingin jadi muridnya, maka dia harus menemuinya di Gunung Jabal Kat. Karena itulah Ki Pandanaran kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan memilih menyusul Sunan Kalijaga untuk menebus segala dosa yang telah dilakukannya. Dalam perjalanan menuju Jabal Kat, banyak ujian yang harus dihadapi Ki Ageng Pandanaran. Salah satunya adalah ketika dihadang dua perampok yang pada akhirnya justru menjadi murid kesayangannya. Dua orang itu adalah Syekh Dumba dan Syekh Kewel. Tak hanya itu, Ki Ageng Pandanaran juga sempat menjadi pembantu di sebuah warung serabi demi menyambung hidup. Bahkan keberadaan Ki Ageng Pandanaran makin meningkatkan rezeki si pemilik warung. Tiap hari dagangannya selalu habis diserbu pembeli, padahal sebelumnya tidak. Dari situ akhirnya banyak orang yang beranggapan bahwa Sunan Kayat bisa membantu membuka pintu rezeki, sehingga saat dia mulai mendirikan padepokan di Gunung Jabal Kat, dari hari ke hari pengikutnya semakin banyak. Karena keyakinan ini juga, bahkan hingga kini banyak pedagang yang percaya bahwa ada energi penglaris di makam Sunan Kayat. Itulah salah satu alasan yang mendorong mereka kerap datang berziarah dan mengalah berkah di makam Sunan Kayat. Jurang campur